الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين. Ya, buka tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasajma'in. Amma ba'du faqala al-mufassir rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihim wa madana bi'asrarihi wa ada ilaina barakatihi amin ya Allah rabbal alamin. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Tuh. Wallahu a'lam bishawab. Wa idza qila. Apaan aya dina Qur'anna buka eta Qur'anna? Surat Al-Baqarah. Wa idza qila jeung di mana-mana dicaritakeun atawa diomongkeun lahum kamaranehna aya tegasna liha ulai ka itu jalma-jalma kafir la tufsidu naon ulah rek nyieun karuksakan maraneh kabeh fil ardi di muka bumi bil kufri kalawan kakafiran wa ta'wiqi jeung malengos atawa ngabalieur anil imani tina kaimanan. Qalu maka maranehna ngomong atawa ngajawab innama saestuna atawa pastina nahnu ari kuring sararea eta muslihun anu nyieun kaberesan kabeh anu nyieun kaberesan kabeh walaisa jeung teu aya naon ma perkara nahnu anu ari kuring sararea fihi dina eta perkara eta bipasadin kalawan karuksakan. Qala ngadawuh saha Allah Ta'ala raddan halna nolak alaihim
Karena omonganana itu jalma-jalma kafir. Ala ingat litan bihi. Kecap ala pikeun ngelingan atau mepelingan. Innahum saestuna itu jalma-jalma kafir. Hum tegasna maranehna jalma-jalma kafir eta al-mufsiduna anu nyieun karuksakan kabeh walakin tapi la yash'uruna teu ngarasa maranehna kabeh bidzalika ku itu nyieun karuksakanana wa idza qila jeung di mana-mana dicaritakeun diomongkeun lahum ka itu jalma-jalma kafir naon aminu kudu iman maraneh kabeh kama sakuma perkara amana anu geus iman saha annasu jalma-jalma ashabun nabiyyi tegasna para sahabatna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu maka ngomong atawa ngajawab itu jalma-jalma kafir anu minu naha kudu iman kuring sararea kama sakumaha perkara amana nu geus iman saha asupahau itu jalma-jalma bodoh al juhalu tegasna jalma-jalma bodoh atau belegung. Aya tegasna la naf'alu. Moarek ngalakukeun kuring sararea moarek migawe kuring sararea kapilihim seperti kalakuan atau pagaweanana itu jalma-jalma bodoh, sufaha. Qala maka ngadawu saha ta'ala Allah ta'ala roddan halna nolak alaihim karena omonganana itu jalma-jalma kafir. Ala ingat innahum saestuna itu jalma-jalma kafir humu tegasna wungkul itu jalma-jalma kafir eta as-sufaha'u sapilang-pilang jalma bodoh atau belegung walakin tapi la ya'lamuna teu nyaho maranehna kabeh dalika kana itu innahum humus sufaha kadinya dalika kana itu saestuna jalma-jalma kafir teh jalma-jalma barodo belegung wa idalaku jeung di mana-mana paamprok atau apa panggih itu jalma-jalma kafir asluhu asana ari asana lapad laku eta lakiyu khudipatid dhammatu khudipat maka dibuang non ad-dhammatu dhammahna wau iya dhammahna iya nya dibuang dhammahna iya lil istisqali karena berat piraku iya dibere domah berat istisqal da iya mah cocokna jeung kasrah gitu jeung JR ari anu cocokna jeung domah mah atau PS wau gitu tak buang we nah, tina lakiyu jadi lakiyu ya paeh wau paeh ya lakiyu sumal ya'u tuluy dibuang iyana nah ya sanggeus dibuang domahna dibuang iyana liiltiqaiha karena papanggihna itu iya sakinatan bari paeh karena papanggihna itu iya bari paeh sakinatan ma'al wawi sarta wau pan tadi asana lakiyu buang domahna jadi
laqiyu iya paeh wau paeh buang iya na jangan dibuang iya na datangkeun harkat anu ngamunasabahan ngabangsaan kana atau mantesan kana wauna nyaeta domah jadi walaku wa idza laku jeung di mana-mana amprok atau papanggih itu jalma-jalma kafir alladzina amanu jeung jalma-jalma iman. Qalu maka ngomong itu jalma-jalma kafir amanna geus iman kuring sararea oge. Wa idza khalau jeung di mana-mana init atawa nyepi itu jalma-jalma kafir minuhum ti jalma-jalma iman waraja'u jeung di mana-mana balik maranehna ila sayatinhim ka setan-setan maranehna ru'asaihim tegasna kepala-kepala maranehna atau pimpinan-pimpinan maranehna anu disapertikeun setan. Qalu maka ngomong itu jalma-jalma kafir inna saestuna kuring sararea eta makum tetap sarta aranjeun kabeh piddini dina agama piddini dina agamana innama pastina nahnu ari kuring sararea eta mustahziun anu ngageugeuikeun kabeh eta mustahziun anu ngageugeuikeun kabeh bihim ka itu jalma-jalma iman bi izharil imani ku nembongkeun kaimananana Allahu padahal ari Allah eta yastahziu ngaguyeunkeun bihim ka itu jalma-jalma kafir yujazihim tegasna Allah ngabalas ka itu jalma-jalma kafir bistihzaihim kalawan ngaguyonkeun atawa ngaheureuikeunana itu jalma-jalma kafir ka jalma-jalma iman wa yamudduhum jeung Allah nempokkeun itu jalma-jalma kafir nempokkeun yumhilhum ngantepkeun Allah ka itu jalma-jalma kafir ngahare-harekeun Allah ka jalma-jalma kafir pitugianihim dina kasasaran maranehna bitajawuzihim kalawan ngaliwatna itu jalma-jalma kafir al hadda kana batasna bil kufri kalawan kakafiranana bil kufri kalawan kakafiranana ya'mahuna halna bingung maranehna yataraddaduna mang maranehna tahayyuran bari lieur tahayuran bari lieur kudu kumaha ieu teh cenah lieur tahayuran halun lafaz ya'mahun jadi hal ulaika ari itu jalma-jalma kafir eta alladzina jalma-jalma istarau anu geus meuli ad-dalalata kana kasasaranana bil huda
ku pituduh tegasna iman. Ku pituduh tegasna iman, aya tegasna istabadaluha. Geus ngaganti itu jalma-jalma kafir, geus ngagantikeun ya. Itu jalma-jalma kafir kana kasasaranana bihi geus ngagantikeun itu jalma-jalma kafir kana kasasaranana bihi ku huda, ku pituduh atawa iman ka Allah. Ayat tegasna istabdaluha geus ngajadikeun ganti bisa. Meka arti mah. Itu jalma-jalma kafir kana dolalah kana kasasaranana bihi ku pituduh atawa iman ka Allah. Bihi kana pituduh atawa iman ka Allah. Pamarabihat maka henteu untung. Maka teu untung naon tijaratuhum. Jual beli na itu jalma-jalma kafir. Aya tegasna marobahu. Teu untung itu jalma-jalma kafir piha dina jual belina bal balik ta khasiru. Rugi itu jalma-jalma kafir. Lima sirihim karena tempatna itu jalma-jalma kafir, lima sirihim karena tempatna itu jalma-jalma kafir, ilan nari kana neraka, ilan nari kana neraka, al muabbadati anu dilanggengkeun, al muabbadati anu dilanggengkeun alaihim cilaka kamaranehna. Wa makanu jeung teu aya itu jalma-jalma kafir eta muhtadina meunang pituduh kabeh. Eta muhtadina meunang pituduh kabeh. Fima fa'alu dina perkara anu geus ngalakukeun atawa migawe maranehna kabeh. Ya, perhatikan. Jadi itulah sikapnya orang-orang kafir. Apabila dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ardh. Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Qalu, maka mereka menjawab, innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami semua ini tidaklah berbuat kerusakan di muka bumi. Bahkan kami adalah para pembuat kebaikan, para pembuat keberesan atau ketentraman, kedamaian, dan lain sebagainya. Allah berfirman, ingat, sesungguhnya itu orang-orang kafir adalah para pembuat kerusakan. Walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak merasa bahwa kekafirannya itu membuat kerusakan. Karena dengan kekafirannya mereka menghalalkan segala hal, segala perkara. Ya, dengan kekafirannya mereka tidak mau mengikuti aturan Allah bahwa harus begini, bahwa harus begitu. Yang sudah pasti aturan Allah itu akan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia di dunia ini.
Yang sudah pasti aturan Allah itu akan menciptakan ketentraman, kedamaian di muka bumi ini. Kesejahteraan, kemakmuran di muka bumi ini. Nah, ketika orang-orang kafir itu tidak mau mengikuti aturan Allah, nah mereka akan berbuat semena-mena di dunia ini. Apa yang mereka mau, ya mereka lakukan. Ya. Contohnya, Allah mengharamkan minuman keras. Nah, mereka halalkan. Mereka legalkan, mereka buat pabriknya, mereka sebarkan depot-depotnya, warung-warungnya, para penjualnya. Nah, akhirnya berkecamuklah di muka bumi ini mabuk-mabukan. Nah, dengan begitu akal sehat menjadi hilang. Akal menjadi pikiran menjadi rusak. Kesadaran lenyap. Nah, antara saudara, antara teman akhirnya berantem. Akhirnya saling bunuh-membunuh. Nah, itu kan kerusakan semua. Yang bersumber dari mabuk tadi. Minuman keras tadi. Makanya diharamkan oleh Allah. Ya. Nah kemudian Allah melarang mencuri. Nah, mereka halalkan. Mereka legalkan. Akhirnya pencurian di mana-mana. Pencurian skala kecil. Ya, kelas terinya. Nah, sampai pencurian kelas kakapnya. Pencurian besar-besaran. Harta rakyat dijarah. Ya. Hutan ditebang pohonnya ribuan, bahkan puluhan ribu hektar, bahkan ratusan ribu hektar. Mereka seenaknya saja, illegal logging. Hutan-hutan dibabat habis oleh mereka karena mereka punya izin dari penguasa, karena penguasa sudah dibeli umpamanya. Ya, umpamanya. Nah, yang rusak kan, yang menderita kerugiannya, dampaknya dari kerusakan alam itu mempengaruhi kerusakan ekosistem, pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran bumi, dan lain sebagainya. Nah, itu kan akhirnya manusia di dunia ini menderita. Sementara Allah melarang berbuat seperti itu. Ya. Allah melarang serakah. Nah, mereka tidak mau mengikuti. Akhirnya mereka sebanyak-banyaknya mengeruk kekayaan alam untuk kepuasan mereka dan keluarga serta kelompoknya saja. Mereka tidak peduli dengan orang lain yang menderita, yang sengsara akibat ulah mereka. Kan? Seperti itu. Jadi walhasil, keimanan akan menciptakan keamanan. Nah, kekafiran atau dengan kata lain tidak ada keimanan kepada Allah itu akan menjadi sumber dari segala kekacauan. Ya, orang kalau tidak beriman kan menghalalkan membunuh, menghalalkan merampok, menghalalkan hubungan bebas, bahkan sejenis seperti LGBT, homoseksual, dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu kan dengan adanya tidak iman kepada Allah. Hidup akan kacau, tidak teratur. Paham? Nah, jadi mereka tidak merasa ketika mereka dilarang untuk berbuat kerusakan. Oh, kami tidak. Kami malah menciptakan lahan pekerjaan. Kami bahkan membangun gedung-gedung.
di lembah-lembah yang dulu sunyi sekarang rame, di gunung-gunung yang tidak berpenghuni sekarang rame. Itu kami ciptakan semua. Mereka tidak sadar bahwa itu adalah akan menjadi penyebab berbagai kerusakan. Kerusakan ekosistem, kerusakan alam semesta, dan yang mengancam kehidupan manusia. Sampai akhirnya mereka ciptakan virus. Ya, mereka ciptakan virus. Nah, mereka taburkan di udara virus itu. Di mana nih negara yang menjadi target? Bila perlu seluruh dunia sebarkan virus, karena mereka sudah menyiapkan vaksinnya. Mereka sudah siapkan penawarnya. Jadi ketika virus disebarkan, maka penyakit menyebar di mana-mana. Nah, mereka kan sudah punya nih untuk jualannya obat. Nah, jadi jangan dikira, ya, tubuh manusia itu bahkan nyawanya sekalipun oleh mereka itu dianggap mainan, dianggap kelinci percobaan. Sehingga mereka dengan enak saja, demi keuntungan yang sebanyak-banyaknya, mereka tega melakukan pembunuhan atau pembantaian besar-besaran, genosida, sampai penghapusan etnik suatu bangsa umpamanya. Nah, itu mereka seenaknya saja. Padahal dalam Islam itu membunuh satu orang saja dengan sengaja tanpa sebab, orang yang beriman itu paka'annahu qatalan nasa jami'a. Dosanya sama dengan membunuh manusia seluruh dunia. Coba bayangkan. Sehingga dengan hukum Islam yang membunuh dibunuh lagi, kalau membunuhnya qatlul amdi disengaja, itu kan berdampak yang positif di mana nyawa itu sangat berharga. Tapi ketika pembunuhan hanya dihukum dengan hukuman penjara yang bisa dibeli, akhirnya cuma sebentar, maka nyawa menjadi murah. Nyawa menjadi murah. Masa gara-gara air kopi satu gelas tumpah, nyawa 2 orang bocah melayang? Coba. Itu saking tidak adanya rasa takut dengan menghilangkan nyawa. Sebagaimana Islam mengingatkan umatnya. Awas, membunuh satu orang yang beriman dengan sengaja tanpa dosa, itu sama dengan membunuh seluruh manusia sedunia. Bagaimana nanti tanggung jawabnya di akhirat? Islam mengajarkan kepada umatnya, jangankan membunuh sesama manusia, membunuh binatang pun tidak boleh sembarangan. Walaupun yang halal untuk dibunuhnya, ada caranya dengan baik. Ya, lihat mereka yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak mau ikut aturan Allah, menyembelih seenaknya saja. Sampai kerbau diberdirikan saja. Setelah itu dicecar lehernya tanpa aturan. Allahu Akbar. Di mana peri kehewanannya? Kalau Islam kan dibaringkan, berdoa dulu, ditenangkan dulu, biarkan rileks dulu. Nah, cara mengayunkan, menghunuskan
eh, pisaunya atau goloknya yang harus tajam, itu kan ada aturannya. Sehingga ternyata setelah diteliti oleh para ilmuwan, teknis penyembelihan dalam Islam itu luar biasa. Luar biasa apa namanya itu? Etikanya. Sehingga hewan itu yang disembelih dengan cara sebagaimana dalam Islam itu tidak merasakan sakit. Mereka merasakannya bahkan merasa tidur katanya. Ya. Adapun mereka kelenjotan atau kejot-kejotan begitu ya, ketika disembelihnya dengan cara yang Islami itu mereka itu bukan merasakan sakit katanya. Tapi setelah diteliti, mereka merasakan seolah-olah kantuk yang luar biasa. Dan binatang yang disembelih oleh orang beriman kepada Allah, oleh orang Islam, disembelih dengan menyebut nama Allah, itu kalaupun mereka menjerit itu jeritan nikmat, jeritan syukur kepada Allah. Ya, paham? Nah, jadi kembali lagi ya, bahwa orang-orang kafir itu sangat egois, merasa benar sendiri. Ya. Nah, mereka tidak mau merasa dan sadar dengan berbuat kerusakannya. Akibat daripada tidak berimannya kepada Allah, mereka hidup semaunya, semau gue, si anaknya dewe, sakarep ingsun. Yang penting gua senang, yang penting gua puas, yang penting gua untung. Gak peduli halal haram, karena mereka gak mau pakai aturan. Nah, lebih parahnya lagi apabila dikatakan kepada mereka, hei beriman, beriman, maka mereka menjawab, ya, apakah pantas kami ini beriman seperti mereka orang-orang yang bodoh? Ya, sudah mereka tidak beriman kepada Allah dan mereka sebut orang beriman kepada Allah itu orang-orang bodoh. Jadi orang-orang yang mau teratur hidupnya dengan aturan Allah itu mereka anggap bodoh. Kan dengan beriman kepada Allah, hidupnya menjadi teratur kan. Tidak mau membunuh, karena itu dilarang, karena itu dosa besar. Tidak mau mencuri, tidak mau korupsi dan lain sebagainya. Itu oleh mereka semua dianggap bodoh, perbuatan bodoh. Mau-maunya diatur, mau-maunya disuruh ruku, disuruh sujud, mau-maunya disuruh sholat, mau-maunya ngaji, mau-maunya dilarang ini, dilarang itu, padahal memuaskan. Mau-maunya dilarang makan makan bangkai, mau-maunya dilarang makan celeng, ya, mau-maunya dilarang minum darah umpamanya. Padahal semua itu sangat bagus untuk tubuh, sangat bagus untuk daya tahan tubuh, untuk metabolisme, sangat bagus, sangat mengandung gizi segala macam, ya. Nah, sehingga mereka anggap bodoh kita yang hidup dengan aturan Allah ini.
Karena pintar menurut mereka itu adalah ketika hidup tanpa aturan. Ya. Ketika mencari atau mengejar kepuasan, keuntungan yang sebesar-besarnya, kekayaan yang sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara harus merugikan orang lain, bahkan bila perlu membunuh orang lain, nah maka mereka anggap itu tindakan yang pintar. Paham nggak? Ya, seperti tadi bisa nyiptakan penyakit, virus disebar ke seluruh dunia, akhirnya banyak orang sakit bahkan sampai mati. Mereka jual nanti penawarnya, obatnya, vaksinnya. Nah, mereka anggap pintar itu. Ya. Mereka ciptakan senjata, ya, dijual bebas, akhirnya saling tembak, saling bunuh. Nah, mereka anggap pintar itu. Ya. Sementara orang yang hidup teratur, disiplin, tidak semena-mena, tidak mau serakah, tidak mau merugikan orang lain, itu dianggapnya orang-orang bodoh oleh mereka itu. Ya. Tapi biarkan saja. Biarkan saja. Ya. Nah, karena kebenaran yang hakiki itu nanti akan terbuktinya nanti di akhirat. Dunia ini hanya sementara, dunia ini hanya sekedar mimpi, dunia ini hanya sekedar singgah. Betul? Betul? Dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Biarkan saja. Ya. Memang kalau terus kita pikirkan, aduh, ngeri. Ya, sampai saya itu mengkhawatirkan bagaimana anak cucu nanti. Sekarang aja udah begini. Aduh. Ngeri gitu kan, bagaimana. Tapi kita tidak boleh begitu. Karena ini pun adalah bagian dari qada-qadarnya Allah. Artinya apa? Kita hadapi kenyataan saat ini, keadaan saat ini dengan tetap kita bersyukur kepada Allah. Dengan sesuatu yang dianggap atau dirasakan nikmat oleh kita, kita bersyukur. Dan sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh kita atau bertolak belakang dengan kemauan kita, sikapi dengan sabar. Itu aja udah, syukur, sabar. Paham? Dan ridho. Ya ridho dengan kehendak Allah. Memang sudah harusnya begini. Kalau tidak ada kerusakan, kekacauan di muka bumi ini, ya mungkin tidak akan kiamat. Toh dunia ini hanya tempat permainan senda gurau. Yang harus kita sikapi dengan serius itu bukan dunia, tapi bagaimana nanti kita mati. Dalam keadaan bagaimana kita mati, bagaimana nanti kita di alam barzah, di alam kubur, bagaimana nanti di akhirat. Paham? Itu yang harus disikapi serius oleh kita. Hidup di dunia ada akhirnya, yaitu mati. Tapi setelah mati, masuk alam barzah, masuk akhirat, tidak akan ada akhirnya. Yang harus kita pikirkan itu hidup yang tidak akan ada akhirnya itu di akhirat. Maka betapapun malasnya kita sholat, betapapun malasnya kita ngaji, betapapun malasnya kita di pesantren, ya, apalagi godaan-godaan teman di sana yang ngajak hura-hura, yang ngajak main-main, motor-motoran, trek, jalan-jalan segala macam sampai pacarannya dan sebagainya, itu luar biasa. Nah, kita harus kuat. Paham? Kita harus kuat. Ini demi masa depan kita.
Ini demi kehidupan kita nanti yang sebenarnya. Ya. Paksakan, ayo paksakan. Sekalipun kita capek, lelah, ngantuk, kadang-kadang juga sedikit pusing, gak enak badan, tapi harus ngaji, harus sekolah, ya paksakan. Paksakan. Ya. Itu pengorbanan dalam perjuangan untuk suatu keberhasilan dan kesuksesan. Allahumma amin. Nah, terus ya. Di antara sifat dan sikap orang-orang kafir, apabila bertemu orang iman, mereka katakan kami juga beriman. Tetapi ketika mereka berpaling, berlalu, pergi, sepi mereka dari orang-orang beriman dan kembali kepada setan-setannya, kepada kelompoknya beserta kepala-kepalanya, mereka katakan sesungguhnya kami ini beserta kalian dalam kekafiran. Adapun kami tadi bertemu orang beriman mengatakan kami pun beriman, itu adalah bentuk istihza. Artinya apa? Kami mempermainkan saja mereka. Ya. Jadi orang-orang kafir itu mempermainkan orang beriman. Ya. Menipu, mengelabui orang beriman. Ketika bertemu orang beriman, mereka ngomong kami juga beriman. Ketika kembali kepada teman-temannya yang kafir, mereka katakan tenang saja, kami tetap bersama kalian dalam kekafiran. Tadi mah ngomong kami beriman itu bohong aja. Ya. Mempermainkan mereka saja. Tanpa sadar mereka itu senjata makan tuan. Artinya permainan yang mereka lakukan untuk membohongi, mengelabui, menipu orang beriman itu akibatnya kembali kepada diri mereka. Ya. Karena Allah pasti Maha tahu dan Allah akan mempermainkan mereka. Ya. Mereka yang memulai permainan, maka nanti mereka justru yang menjadi sasaran dari dampak buruk permainan yang mereka mulai tadi. Nah, hanya saja Allah memberi tempo, memberi waktu kepada mereka. Allah biarkan saja mereka dalam kesesatannya. Nah, lama-kelamaan mereka dalam kesesatannya bingung sendiri. Bingung sendiri. Itulah orang-orang yang telah membeli kesesatan dengan petunjuk Allah. Mereka telah membeli kekafiran dengan keimanannya. Mereka telah menjadikan kesesatannya atau kekafirannya itu pengganti ya untuk keimanan atau untuk petunjuk dari Allah. Ya. Mereka tukar iman kepada Allah, petunjuk Allah mereka tukar dengan kesesatannya, dengan kekafirannya. Ya. Maka ibarat jual beli tidaklah beruntung sedikit pun. Malah mereka rugi besar. Ya, malah mereka rugi besar. Nah. Sedangkan orang-orang beriman justru untung besar. Nah, nanti ada dalam ayat berikutnya perumpamaan orang kafir bagaimana, perumpamaan orang beriman bagaimana. Bahkan nanti dalam surat lain dijelaskan oleh Allah bagaimana kerugiannya orang kafir, bagaimana keuntungannya orang beriman. Kalau mau jujur.
Tidak ada orang yang tidak beriman kepada Allah itu ketenangan dalam pikiran, dalam hatinya. Tidak ada. Ya. Silakan buktikan. Betapapun mereka dikelilingi dengan kekayaan yang luar biasa. Betapapun mereka disertai dengan berbagai fasilitas duniawi yang glamor, yang mewah. Tidak ada ketenangan. Sebaliknya, orang beriman kepada Allah, asal benar aja. Berimannya kepada Allah benar, ibadahnya benar kepada Allah. Jangankan diberi kekayaan duniawi, sekalipun disertai kemiskinan, itu tenang, hatinya tenang. Ya, saking tenangnya orang yang beriman kepada Allah, orang yang benar-benar beribadah kepada Allah, ya sudah tidak memikirkan lagi dunia. Saking tenangnya. Bahkan saking tenangnya, sampai-sampai mereka tidak butuh dunia. Sampai-sampai mereka itu sudah tidak betah lagi di dunia. Ingin segera kembali kepada Allah, ingin segera datang menjumpai Allah, bertemu dengan Allah. Itu saking tenangnya. Sudah tidak terpengaruh lagi dengan tidak makan. Sudah tidak terpengaruh lagi dengan tidak minum. Sudah tidak terpengaruh lagi dengan tidak tidur. Apalagi ocehan orang-orang yang bilang bahwa dia itu miskin, dia itu fakir, dia itu kere, dia itu segala macam, sampai seperti tadi dikatakan bodoh, dungu. Sudah tidak ada pengaruh. Saking merasa tenangnya, saking merasa happy-nya hati dia itu dengan selalu ada konektisitas, ada hubungan intim dengan Sang Khalik, Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia itu akan tenang. Sudah tidak terpengaruh dengan untung dan rugi. Sudah dianggap sama aja. Untung, syukur, rugi ya mau apa lagi udah. Dunia ini kok. Kenapa kita harus ngotot? Kenapa kita harus berontak, marah-marah karena rugi atau urusan dunia lah gitu. Apa-apaan. Coba rasakan, silakan. Jadi iman kita, ibadah kita, zikir kita itu harus berdampak. Harus berdampak ya dengan terciptanya ketenangan hidup, ketenangan hati. Dengan terciptanya ketentraman menghadapi situasi kondisi begini begitu bagaimanapun, udah biasa-biasa sajalah, nggak ngaruh gitu. Ya, apa yang dilihat, apa yang didengar nggak ngaruh udah, karena semuanya diserahkan lagi kepada Allah. Paham? Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'al